Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panul Fitra Ramadan dengan NIM 20.29154 dari kelas IKMC. Baik, di sini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Sang Pencerah. Sang Pencerah merupakan film yang mengangkat kisah dari tokoh besar, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan yang hidup di tahun 1800-an. Sang Pencerah menceritakan seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Darwis atau Ihsan Tarore. Pemuda itu gelisah dengan lingkungannya yang melaksanakan syariat Islam yang melenceng ke arah sesat. Untuk mendalami ajaran agama Islam tersebut, Muhammad Darwis pun pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu. Sepulangnya dari Mekah, Darwis muda atau Muhammad Ihsan Tarore mengubah namanya menjadi Ahmad Dahlan. Seorang pemuda usia 21 tahun yang merasa resah terhadap ajaran Islam atau syariat-syariat Islam yang mengarah ke syirik dan bid'ah. Dengan sebuah kompas, dia menunjukkan arah kiblat di masjid besar Kauman yang selama ini diyakini ke barat ternyata bukan menghadap ke Mekah atau ke Ka'bah, melainkan mengarah ke Afrika. Usul itu langsung membuat para kiai, termasuk penghulu Masjid Agung Kauman, Kiai Penghulu Khalil Kamaludiningrat atau Slamet Raharjo, meradang. Ahmad Dahlan, anak muda 5 tahun yang menimba ilmu di kota Mekah, dianggap membangkang aturan yang sudah berjalan berabad-abad lampau. Walaupun usul perubahan arah kiblat ini ditolak, melalui surahnya Ahmad Dahlan atau Luqman Sardi mengawali pergerakan dengan mengubah arah kiblat yang salah. Ahmad Dahlan dianggap mengajarkan aliran sesat, menghasut dan merusak kewibawaan keraton dan masjid besar. Bukan sekali ini, Ahmad Dahlan membuat para kiai naik darah. Dalam khutbah pertamanya sebagai khotib, ia menyindir kebiasaan penduduk di kampungnya, Kampung Kauman, Yogyakarta. Dalam berdoa itu, cuma ikhlas dan sabar yang dibutuhkan. Tak perlu kiai, ketib, apalagi sesajen, katanya. Alhasil, Dahlan dimusuhi. Langgar kidul di samping rumahnya, tempat dia berjamaah dan mengajar mengaji, bahkan sempat hancur di amuk masa lantaran dianggap menyebarkan aliran sesat. Cobaan Ahmad Dahlan dalam pergerakannya meluruskan syariat Islam pun tidak hanya sampai di situ. Dirinya juga dituduh sebagai kiai kejawen hanya karena dekat dengan lingkungan cendekiawan Jawa di Budi Utomo. Bahkan dirinya disebut juga kafir. Dahlan yang piawai bermain biola dianggap kontroversial. Ahmad Dahlan juga dituduh sebagai kiai kafir karena membuka sekolah yang menempatkan muridnya duduk di kursi, seperti sekolah modern Belanda, serta mengajar agama Islam di Squeak School atau sekolah para bangsawan di Jetis, Yogyakarta. Ahmad Dahlan juga dituduh sebagai kiai kejawen hanya karena dekat dengan lingkungan cendekiawan Piai Jawa di Budi Utomo. Tapi tuduhan tersebut tidak membuat pemuda Kauman itu surut. Dengan ditemani istri cinta Siti Waidah dan 5 murid setianya, Sudja, Sugido, Farudin, Hisham, dan Dirjo, Ahmad Dahlan membentuk organisasi dengan tujuan mendidik umat Islam agar berpikiran maju sesuai dengan perkembangan zaman. Selain mendirikan organisasi Islam Muhammadiyah, lelaki tegas pendiri itu juga dimunculkan sebagai pembaruan Islam di Indonesia. Ia memperkenalkan wajah Islam yang modern. Jadi, film ini menjadikan sejarah sebagai pelajaran pada masa kini tentang toleransi, koeksistensi, atau bekerjasama dengan yang berbeda keyakinan, kekerasan berbalut agama, dan semangat perubahan yang kurang. Sang Pencerah mengungkapkan sosok pahlawan nasional itu dari sisi yang tidak banyak diketahui oleh publik. Dia memperkenalkan wajah Islam yang modern, terbuka, serta rasional. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah satu sosok yang sangat berpengaruh dalam kemajuan Islam yang ada di Indonesia. Selain itu, dengan keteguhan sikap dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau juga dapat mendirikan sebuah organisasi yang kita kenal sekarang dengan organisasi Muhammadiyah. Baik, sekian dari review film Sang Pencerah pada kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.